Timnas Cina cemas menjelang laga melawan Indonesia pada tanggal 5 Juni mendatang, sehingga pelatih Cina yakni Branko Ivanovic meminta semua pemainnya untuk waspada terhadap para pemain timnas Indonesia. Pelatih Cina sangat ketakutan dengan kedatangan Ole Romeni, Emil Audero, dan Joe Pelupesi, dan pemain lainnya seperti Max Hilgers dan Eliano Ranger, membuat Cina ketar-ketir bahkan menjadi berita utama di media sosial mereka. Sehingga pelatih Branko Ivanovic sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi tim Indonesia yang dipimpin oleh Jay Idris di laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 pada tanggal 5 Juni nanti. Timnas Cina akan berusaha keras tampil dengan komposisi terbaik saat melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan berambisi untuk mengalahkan timnas Indonesia di kandang sendiri. Dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini, pelatih timnas Cina yakni Branko Ivanovic beserta stafnya sudah menyiapkan beberapa pemain yang paling kuat serta pengalaman yang tidak bisa diragukan. Siapa sajakah para pemain tersebut? Silahkan simak video ini selengkapnya. Berikut 5 pemain Cina paling berbahaya yang patut diwaspadai oleh para pemain timnas Indonesia. Yang pertama, Jiang Guangkai. Nama aslinya Thias Charles Browning. Sebelum pindah ke warganegaraan, pemain berposisi bek tengah yang bisa juga main sebagai bek kanan ini lahir di Liverpool, Inggris pada tanggal 27 Mei 1994. Sebelum berkiprah di Cina, Wang Tai sempat membela Everton. Ini menjadi isyarat bahwa kualitas individunya menonjol. Dia juga selalu jadi pilihan utama Branko Ivanovic. Yang kedua, Jiang Shenglong. Pemain berusia 23 tahun ini, Shenglong sudah mulai menggeser posisi pemain-pemain yang lebih senior dan memiliki postur setinggi 193 cm, membuatnya jadi andalan di sisi pertahanan. Pemain Shanghai Shenhua ini sudah membela Cina sejak U19. Dengan kata lain, Shenglong punya jam terbang yang menjanjikan. Dia bisa menjadi hambatan bagi lini depan timnas Indonesia untuk membobol penjaga gawangnya. Yang ketiga, Wang Sangyuan. Sangyuan merupakan salah satu pemain tertua di timnas Cina saat ini. Selain kiper dengan usia 31 tahun, Sangyuan tetap stabil di lini tengah. Dia bertugas sebagai mengatur permainan. Artinya pemain Henan FC ini akan banyak berduel dengan Tom Haye atau Ivar Jenner. Dalam 3 laga sebelumnya, Sangyuan bisa stabil meski belum bisa mengantar kemenangan. Yang keempat, Zhang Yuding. Pemain ini adalah salah satu pemain tersubur di timnas Cina saat ini. Pemain berusia 27 tahun ini sudah melesatkan 6 gol dari 34 pertandingan. Sebagai pemain yang pernah berkiprah di luar negeri, kualitasnya sangat mumpuni. Yuning sempat membela klub Belanda Vitesse Arnhem. Dia juga sempat berkiprah di Inggris bersama West Bromwich Albion, lantas ke Jerman Werder Bremen, juga ke Belanda ADO Den Haag. Yang kelima, Wei Hsiao. Pemain ini lincah dan berposisi sebagai winger. Hsiao bebas bergerak di segala sisi. Kecepatan dan olah bola individu membuatnya jadi pemain yang layak diwaspadai. Saat ini Hsiao membela Chengdu Ronseng. Sebelum itu, pemain 29 tahun ini pernah berkiprah ke Portugal bersama Boa Vista, Feirense, dan Lezoes. Aksinya wajib diwaspadai. Itulah 6 pemain Cina yang harus diwaspadai oleh para pemain timnas Indonesia. Sebagai informasi lain, FIFA merilis jadwal timnas Indonesia melawan Cina di laga ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.
Berdasarkan situs FIFA, jadwal Indonesia melawan Cina akan berlangsung pada Kamis 5 Juni pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut bergulir semalam sebelum Hari Raya Idul Adha yang diperkirakan jatuh pada tanggal 6 Juni 2025. Akan tetapi, FIFA belum mencantumkan lokasi pertandingan Indonesia melawan Cina. Namun berkaca dari laga-laga sebelumnya, partai kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut menentukan nasib Indonesia yang sedang berjuang menuju Piala Dunia 2026. Kesempatan skuad Garuda masih terbuka untuk lolos langsung atau setidaknya melaju ke putaran 4 kualifikasi. Saat ini memang timnas Indonesia ada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memiliki 4 poin dari Australia yang bertengger di peringkat kedua yang jadi batas terakhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Di satu sisi, Indonesia butuh sapu bersih kemenangan di 2 laga sisa jika ingin bersaing dalam perebutan tiket lolos langsung. Setelah lawan Cina, Indonesia akan bertandang ke Jepang pada tanggal 11 Juni mendatang. Seperti kita sama-sama ketahui, Jepang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia karena perolehan poin sudah tidak bisa terkejar oleh tim lain. Tim Jepang kukuh di posisi puncak dengan 20 angka. Sedangkan timnas Indonesia memiliki waktu persiapan lebih dari 1 bulan untuk menyusun formula tempat di sisa laga. Patrick Kluivert diharapkan mampu membuat skuad Garuda menampilkan kemampuan terbaik lawan Cina dan Jepang nanti. Dalam pertandingan Indonesia melawan Cina nanti, hal yang mudah untuk memenangkan pertandingan karena pasukan Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah dan para supporter akan memenuhi stadion pada pertandingan nanti. Karena dalam pertandingan tersebut timnas Indonesia dituntut meraih kemenangan saat bertemu tim Dragon supaya tiket lolos ke Piala Dunia 2026 atau putaran keempat menjadi aman. Maka dari itu pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert harus meracik para pemainnya dengan baik karena mau tidak mau Patrick Kluivert dituntut harus mengalahkan Cina. Karena dengan mengalahkan timnas Cina, Indonesia sudah mengamankan paling tidak tiket lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia.